Ayahku adalah dewa perang. Bab 399. Guan Qianjun tersenyum tipis, kita tidak perlu mengkhawatirkan Wang Cai. Ia telah membuat penemuan yang sangat indah. Sekarang, ini saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya. Bahkan mungkin orang-orang di bawah. Semuanya sudah terpecahkan. Aku tidak menyangka lelaki kecil itu akan muncul secepat ini. Apa kau tidak tahan? Setelah sekitar 10 menit, Wang Cai muncul dengan mengejutkan. Tampaknya sedikit tidak normal, linglung, dan terhuyung-huyung saat berjalan. Saya hampir tidak bisa membuka mata, dan saya bisa jatuh ke tanah kapan saja. Tapi di saat yang sama, ada benda kuning panjang di mulutnya. Itu adalah binatang kecil. Hewan kecil itu terus merengek, jelas memohon ampun, bahkan dua cakar depannya yang kecil yang keluar dari mulut Wang Cai pun tertutup dan terus beribadah. Rasanya sangat spiritual. Wang Cai dengan enggan membawanya ke Guan Qianjun dan Qian. Begitu dia mengendurkan mulutnya, dia mengibaskannya ke samping. Segera setelah itu, Wang Cai juga jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Matanya memutih, dan sepertinya dia akan mati. Lidahnya menjulur dan miring ke satu sisi. Dan hewan kecil panjang dengan ekor panjang itu pun terjatuh ke samping. Dia terengah-engah, dan wajahnya tampak seperti akan mati. Tampaknya hal ini akan merugikan kedua belah pihak. Qian terkejut dan bergegas ke sisi Wang Cai. Air mata hampir mengalir. Wang Cai, ada apa denganmu? Apakah kamu akan mati? Tunggu sebentar, ayah. Datang dan selamatkan Wang Cai secepatnya. Aku merasa ini pertanda sesuatu yang buruk. Berbalik dan berteriak ayah-ayah, hati bayi kecil yang lucu itu hampir hancur. Wang Cai menemaninya melewati masa tergelap dalam hidupnya. Saat itu, ayah belum kembali dan ibu meninggal. Dia menggendong Wang Cai dan menangis dengan sedih selama beberapa malam, dan anak anjing itu selalu menjilat wajahnya. Guan Qianjun berjalan mendekat dengan wajah tenang, menepuk kepala Qian dengan nyaman, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, sayang, tidak akan terjadi apa-apa. Anggap saja Wang Cai sedang mabuk. Aku bahkan tidak memikirkan betapa ajaibnya anak anjing itu, tapi bagaimana dia bisa terbunuh oleh air kencing musang. Hanya sedikit pusing. Benar saja, Wang Cai tampak baik-baik saja. Meskipun dia hampir tidak bisa membuka matanya, dia mengangkat kepala kecilnya, menekannya ke telapak tangan kecil Qian, dan menggosoknya dengan lembut, seolah ingin memberitahunya. Anjing Anda baik-baik saja. Kencing musang. Qian menghela nafas lega. Karena ayah bilang tidak apa-apa, pasti baik-baik saja. Dia memandang dengan rasa ingin tahu pada hewan kecil yang masih tergeletak di sampingnya, mengulurkan tangannya yang lain, dan menjulurkan kepalanya. Apakah kamu seekor musang? Apakah kencingmu sangat kuat? Hewan kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan hendak menggigit jari Qian. Taringnya seperti pisau. Guan Qianjun mendengus marah, dan musang itu segera ditahan dan segera menutup mulutnya. Aura agung yang dipancarkan oleh dewa perang tertinggi begitu luar biasa hingga hati kecilnya hampir hancur. Qian mencubit kepala kecilnya di sana-sini, tetapi ia tidak berani melawan. Meskipun ia mengeluh di dalam hatinya, ia hanya bisa berpura-pura sangat patuh, dan bahkan meniru Wang Cai dan mengusap tamparan kecil Qian. Tidak ada yang bisa kulakukan, yang ada hanyalah ikan di talenan, aku hanya bisa melihat apakah aku bisa melarikan diri dengan patuh. Namun, meskipun musang itu pintar dan musang kecil ini bahkan lebih luar biasa lagi, mereka tidak bisa menjawab ribuan pertanyaan. Guan Qianjun lah yang menjawab. Faktanya, ketika dia mendengarkan kepala keamanan menjelaskan pengalamannya tahun itu, Guan Qianjun berpikir bahwa mereka mungkin telah disihir oleh sejenis binatang di hutan. Sebenarnya, itu tidak semuanya bohong. Guan Qianjun mengalami situasi ini bertahun-tahun yang lalu. Di beberapa tempat yang penuh dengan roh jahat, meskipun akan menyebabkan kerugian fatal bagi banyak hewan, ada juga sejumlah kecil hewan yang diberkati. Sebaliknya, Anda akan mendapat manfaat darinya. Seperti musang. Ini adalah hewan kecil ajaib. Sepanjang sejarah, banyak orang menyebutnya sebagai pembawa pesan dari dunia bawah yang dapat berkomunikasi dengan Yin dan Yang. Konstitusi Yin bawaan yang dibawanya sangat cocok untuk daerah dengan roh jahat Yin yang kuat. Jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, menyerap energi Yin, Anda bahkan dapat mencapai beberapa seni hantu. Misalnya, membingungkan berbagai hewan dan manusia serta menyebabkan mereka berhalusinasi. Misalnya memanggil roh jahat untuk mengalahkan musuh. Selain itu, musang merupakan hewan yang memiliki rasa teritori yang kuat. Saat melihat manusia atau hewan menyerang,
mereka akan selalu menggunakan berbagai skill hantu untuk mengusirnya. Itu juga akan membahayakan nyawa. Ini mungkin yang terjadi pada kepala bagian keamanan dan mitra lamanya saat itu. Sekarang, Guan Qianjun semakin yakin saat melihat musang kecil itu. Meskipun musang belum terlalu tua, baru berusia sekitar 3 atau 4 tahun, namun sudah sangat sulit untuk menyerap energi jahat yin dalam waktu yang lama. Bisa dikatakan babi hutan dan macan tutul pun akan mengambil jalan memutar ketika melihat keberadaan seperti ini. Jika tidak, jika Anda terpesona oleh roh jahat yang dikeluarkan dari urin yang tumpah, Anda mungkin mati. Tetapi, Wang Cai bukanlah anak anjing biasa. Dia menemukan jejak musang kecil itu dan mengejarnya. Meski dia hampir pingsan karena air seni yang dia tumpahkan, dia tetap bertahan. Setelah berkelahi, musang kecil itu dibawa kembali sebagai piala. Musang kecil itu juga sangat bingung. Brengsek. Di daerah ini, saya hanyalah raja pegunungan. Ketika babi hutan dan macan tutul melihat saya, mereka segera mundur dan harus tersenyum. Kenapa aku ditangkap oleh anak anjing dari kota? Jika tersiar kabar, apakah saya akan tetap menjadi musang? Apalagi dua manusia yang muncul di hadapanku ini sepertinya sangat sulit untuk diajak main-main, apalagi yang bertubuh besar. Setiap kali dia mendengus, membuatku gemetar, dan aku masih gemetar hingga saat ini. Makhluk hidup yang selama ini agak cerdas memiliki temperamen menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan orang baik tidak akan menderita kerugian di hadapannya, jadi tampaknya ia sangat patuh sekarang. Setelah Guan Qianjun mengatakan ini, Qian tiba-tiba sadar. Pada saat ini, Wang Cai juga sadar, melompat, dan terus menjadi energi. Ia juga mengangkat salah satu kaki depannya dan menginjak kepala musang kecil itu dengan bermartabat. Musang kecil itu hampir mengamuk. Brengsek. Dan kamu menginjak kepalaku. Saya tipe orang yang bahkan akan mundur dan tersenyum ketika saya melihat babi hutan atau macan tutul. Tahukah Anda bahwa Anda sedang menginjak kepala Raja Gunung? Bunuh diri saja dengan membuat masalah dengan Tai Sui saja sudah cukup, tapi kamu tetap berani melakukan ini. Namun musang kecil itu tetap memperlihatkan giginya dan menyeringai serendah mungkin, memperlihatkan senyuman yang sedikit semanis Shiba Inu. Wang Cai merengek dan merengek. Qian bijaksana. Musang kecil itu merasakan ada yang tidak beres. Mengapa terdengar seperti ada aura pembunuh? Ia memiringkan kepalanya dan menatap Guan Qianjun dengan menyedihkan, memohon penjelasan darinya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, anjingku mengatakan bahwa kamu sangat menjijikkan sehingga kamu berani buang air kecil untuk membuatnya jijik. Jadi, haruskah aku memanggangmu, memasakmu, atau memakanmu mentah? Ini baru waktunya makan malam. Musang kecil, ini. Manusia itu mengerikan. Bahkan anak anjing yang mereka besarkan pun sangat menakutkan. Terlepas dari segalanya, ia dengan cepat menegakkan tubuh bagian atas, mengangkat kedua kaki depannya, dan terus membungkuk. Qian bertanya, apakah kamu memohon belas kasihan? Apakah kamu tidak ingin kami memakanmu atau melepaskanmu? Bab 400. Rubah kecil itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wang Cai menggonggong pelan untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Musang kecil berkata bahwa ia telah mengambil beberapa harta yang disukai manusia dan dapat menggunakannya sebagai tebusan. Apakah penyelamatan diri mungkin dilakukan? Guan Qianjun mencibir, kamu menyelinap ke sekolah dan mencurinya, kan? Rubah kecil, ini. Kepala kecil itu terkulai dengan menyedihkan. Qian tidak tahan melihatnya, kamu terlihat sangat jelek, kamu mungkin rasanya tidak enak. Musang kecil itu tiba-tiba menjadi galak, melompat-lompat sambil menyeringai, dengan ekspresi terhina di wajahnya. Qian, hah. Dia memandang Guan Qianjun dengan bingung. Lao Guan mengangkat bahu tak berdaya, musang sangat sombong. Jika kamu memperhatikan, kamu akan menemukan bahwa meskipun dia berlari bola-balik di tebing, dia dengan bangga membusungkan dadanya. Jadi sekarang katanya kamu menyakitinya, dan dagingnya memang tidak enak, tapi tidak jelek sama sekali. Di dunia hewan, bahkan bisa dikatakan bertanggung jawab atas penampilannya. Itu bahkan terlihat bagus. Qian, hah. Wang Cai, hah. Musang kecil itu membusungkan dadanya dengan bangga. Guan Qianjun melanjutkan, jadi, dia lebih memilih membiarkanmu mencicipi dagingnya daripada mengatakan dagingnya jelek. Oke. Qian berkata, serigala, dengan nyaman, kamu sama sekali tidak jelek. Ngomong-ngomong, kamu sangat tampan dan memiliki penampilan terbaik di dunia hewan, jadi aku enggan memakanmu. Rubah kecil itu berbalik dengan gembira. Tentunya alasan utamanya bukan karena ia tidak akan dimakan, melainkan karena ia dipuji karena ketampanannya.
Ia memandang Guan Qianjun penuh harap, dengan ekspresi doa. Jelas bertanya, bisakah ia pergi? Kemudian, dia dengan enggan menatap Wang Cai dengan tatapan memohon. Lagi pula, orang inilah yang menangkapku. Anda juga harus menjaga emosinya. Guan Qianjun tersenyum ringan dan mendiskusikan persyaratan dengannya. Musang kecil itu memang sangat pintar dan bisa memahami strategi manusia. Setelah mendengarkan beberapa kata darinya, dia pun berkicau, mengangkat kaki kecilnya, dan menunjuk ke bawah lembah. Arah yang dia tunjuk sungguh mengejutkan. Ini adalah tempat persembunyian nomor 6 dan yang lainnya. Akhirnya, Guan Qianjun mengangguk, lalu berbalik dan berlari ke lembah. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, biarkan saja. Aku tidak akan membiarkan dia pergi." Guan Qianjun tampak misterius, "Ayo pergi. Ayo lakukan hal-hal menyenangkan." Kemudian, dia menepuk kepala Wang Cai dan berkata, "Kamu telah memberikan kontribusi yang besar malam ini. Saya akan memasak 2 kaki babi besar untukmu ketika saya kembali dan membiarkan kamu mengunyahnya." Qian, "Ayah. Aku juga ingin kaki babi rebus." Guan Qianjun, "Baiklah, kalian bertiga." Wang Cai meneteskan air liur saat mengikuti Guan Qianjun. Qian meneteskan air liur sambil membiarkan ayah membawanya pergi. Di dalam lembah Yinbing. Ah bersin, ah bersin, ah bersin. Pada awalnya, semua orang masih berusaha mengendalikannya, bukan untuk memperingatkan musuh yang mungkin lewat kapan saja. Namun kemudian, saya tidak bisa mengendalikan diri lagi, dan semua orang mulai bersin berulang kali. Gua itu tidak terlalu besar, dan semua orang saling berlumuran air liur dan ingus. Situasinya semakin buruk. Bao Suzy bergumam, Aku akan mati. Ini adalah ritme infeksi timbal balik sekarang. Aku khawatir jika aku kembali. Aku tidak akan bisa bertahan. Saya orang paling menjanjikan di Longhumen dalam 1 abad terakhir. Saya tidak bisa membiarkan Anda terinfeksi. Dan mati karena flu. Jika kabar seperti itu menyebar, sekteku tidak akan pernah bisa menegakkan kepalanya. Aku ingin pergi. Dia bergumam sambil memeluk dirinya sendiri erat-erat dan berjalan menuju pintu masuk gua. Nomor 6 dengan cepat meraihnya dan berbisik, "Tuan Bao Suzy, kamu tidak bisa pergi sekarang. Apa yang akan kami lakukan jika kamu pergi? Hanya kamu yang dapat mengaktifkan formasi." Bao Suzy mengeluh, "Setelah sekian lama, orang itu masih belum datang. Sepertinya saya tersesat dan tidak dapat menemukan lembah. Saya kembali beristirahat. Saya berencana untuk kembali besok. Atau kalau kamu tidak tahan dingin, kamu kembali mencari baju untuk dipakai. Setelah mencari, anakmu harus tidur, jadi kamu akan kembali lagi besok. Ayo datang besok, kita semua sudah pergi." Dia melambaikan tangannya, membuka tangan 6, dan terus berjalan keluar. Cepat keluar dari gua. Nomor 6 memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya dan bergumam dengan dingin, "Kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, semua usaha kami akan sia-sia. Kembalilah." Mengatakan itu, dia hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba, panggilan. Sesosok dengan cepat masuk dari luar. Ledakan. Dia dan 6 bertabrakan satu sama lain, dan dahi mereka saling bertabrakan dengan keras. Nomor 6 dan pria itu menyentuh roti kecil yang tiba-tiba muncul di dahi mereka dan saling menatap dengan kebencian. Pria itu berkata, "Madan. Saya melihat mereka. Yang besar, yang kecil, dan seekor anjing di belakangnya. Mereka baru saja datang sekarang." Nomor 6 segera melupakan rasa sakit di dahinya, dengan cepat mendorong orang itu ke samping. Bao Suzy menyelinap keluar untuk melihat, lalu mencibir. "Benar. Itu mereka. Kupikir mereka tidak akan datang. Tuan Bao Suzy, terserah kamu." "Siap-siap. Oke," ucap Bao Suzy riang, yang menunjukkan bahwa dia juga orang yang profesional. Setelah beberapa saat, Guan Qianjun, yang telah mencapai pusat lembah prajurit Yin, mendengar suara menakutkan datang dari udara. "Siapa yang berani datang ke lembah prajurit Yin? Saya tidak tahu tempat ini. Jangan biarkan orang asing masuk. Sial sekali. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Guan Qianjun berkata dengan tidak sabar, "Berhentilah berpura-pura bodoh. Apakah kamu pembunuh kelas 2 dari organisasi pembunuh sialan bernama 1 itu? Berapa nomormu? Bukan sebelum nomor 5. Ambil saja keberanianmu dan keluar dari sini. Ini cukup kasar." Nomor 6, ini. Seseorang yang bersembunyi di kegelapan hampir memecahkan batu di sebelahnya dan memukulnya dengan keras. "Apakah diekspos begitu saja?
Guan Qianjun melanjutkan, pasti ada lebih dari satu. Aku mencium bau beberapa binatang, jadi sebelum kamu keluar dari sini dengan telur di antara kakimu, serahkan ketiga gadis itu dulu. Kalau tidak, kamu tidak perlu keluar, aku. Aku akan memberimu tumpangan. Ini, akan memberi Anda tumpangan, jelas kemana akan dikirim. Nomor 6 tiba-tiba memberikan senyuman aneh, sungguh Guan Qianjun. Awalnya aku ingin bersenang-senang denganmu, tapi karena kamu begitu lugas, maka aku akan langsung ke intinya, tahukah kamu? Apakah kamu mati malam ini? Guan Qianjun mengejek, kamu sudah mati, seluruh keluargamu sudah mati. Suara No. 6 begitu dingin hingga jatuh seperti es, beraninya kamu begitu sombong ketika kematian sudah dekat. Guan Qianjun, kamu akan mati, dan seluruh keluargamu akan mati. Suara No. 6 yang mengertakkan gigi datang dari kegelapan, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bersambung.